Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Umi Mahmudah, dan teman saya, Melia Rahmawati, akan mempresentasikan materi yang berjudul saling bergantungnya kepentingan swasta dan kepentingan publik. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan terkait kepentingan publik dan kepentingan swasta. Nah, yang pertama adalah kepentingan publik. Nah, kepentingan publik merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan gerakan politik dan organisasi yang berada dalam kepentingan publik, mendukung publik dan sipil umum, pertentangan privat dan korporat. Nah, kepentingan publik ini terkait dengan kesejahteraan bersama, perhatian perhatian dari orang sehubungan dengan suatu peristiwa. Nah, jadi yang ingin ditekankan dalam kepentingan publik ini yaitu kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, selanjutnya ada teori mengenai kepentingan publik. Yang pertama yaitu kepentingan publik sebagai penjumlahan dari kepentingan pribadi atau preponderance theory. Nah, jadi dalam teori ini kepentingan publik itu tidak bertentangan dengan kepentingan individu karena kepentingan publik sendiri merupakan pada dasarnya kumpulan dari berbagai macam kepentingan individu. Nah, jadi di dalam teori ini itu ditekankan adanya apa yang diinginkan oleh orang banyak. Nah, yang kedua yaitu common interest atau kepentingan publik sebagai kepentingan bersama. Nah, dalam teori ini selain kepentingan pribadi, setiap orang itu pada dasarnya memiliki kepentingan bersama. Nah, teori ini menekankan adanya barang-barang publik yang mana barang tersebut tidak dimiliki oleh pribadi atau individu. Nah, dalam teori ini dipercaya bahwa ada kepentingan bersama atau common interest dan tidak berkaitan dengan selera atau pendapat dari individu. Nah, contoh dari common interest ini yaitu sistem keuangan, listrik, transportasi, dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga ada unitary theory atau kepentingan publik sebagai kesatuan. Nah, di dalam teori ini kepentingan publik itu dipahami sebagai bagian dari sistem politik. Nah, kemudian sistem itulah yang kemudian menentukan mana yang dianggap sebagai pilihan atau preferensi dan mana yang dianggap sebagai kepentingan. Nah, untuk pilihan sendiri itu terkait dengan apa yang diinginkan oleh orang banyak. Nah, kemudian kepentingan itu berkaitan tentang apa yang ditentukan oleh standar, moral, hukum, dan sistem sebagai kepentingan publik. Selanjutnya ada kepentingan swasta. Nah, kepentingan swasta ini merupakan pengidentifikasian pihak swasta terhadap objek-objek yang menjadi kebutuhan mereka secara objektif. Nah, jadi kepentingan swasta ini terkait dengan kepentingan suatu badan yang mana badan tersebut bukan milik pemerintah dan memiliki tujuan untuk mencari keuntungan semata atau tujuan bisnis. Selanjutnya ada pengembangan yang pertama yaitu institusi penting yang menggabungkan kepentingan publik dan swasta. Nah, terdapat 3 hubungan antara kepentingan publik dan swasta. Yang pertama yaitu hak milik dan teori keagenan. Nah, di dalam hubungan ini itu kemitraan publik dan swasta itu dapat dipahami sebagai kemunculan atas pilihan swasta dan publik atas suatu solusi yang tidak memadai dalam pemecahan suatu masalah yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu hak milik yang dipertimbangkan dari pandangan berbasis sumber daya. Nah, jadi dalam hubungan ini muncul wawasan mengenai bagaimana kapabilitas itu diciptakan untuk kepentingan publik dan swasta, serta bagaimana kapabilitas tersebut dimiliki dan dikendalikan terkait dengan pemanfaatan sumber daya yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu teori hubungan keagenan yang diimplementasikan dalam konteks pandangan yang berbasis sumber daya dan berorientasi pada kemampuan dari aktor institusional. Nah, jadi dalam hubungan ini tuh potensi untuk menjelaskan secara substansial atau yang secara sebenarnya itu secara spesifik
dijelaskan terkait otoritas governance dan pengambilan keputusan. Kemudian ada pengembangan yang kedua, yaitu tindakan swasta yang berdampak pada kesejahteraan publik. Nah, seperti yang kita ketahui, lembaga swasta dan kepentingannya itu terkadang menjadi inisiator dalam kebijakan publik. Nah, oleh sebab itu, dengan mengintegrasikan agenda bisnis dengan agenda kebijakan publik, maka sejumlah kemajuan teoritis itu dapat dicapai. Nah, misalnya, yang pertama itu integrasi transdisipliner itu menghasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai konsekuensi kepemimpinan, reputasi, dan governance dari tindakan swasta dan tindakan publik. Kemudian yang kedua yaitu kerja teoritis dan empiris tambahan itu diperlukan pada sumber daya publik, jadi tidak terbatas pada pembiayaan, hubungan, akses, wewenang, dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga yaitu konsekuensi dari menipisnya sumber daya publik itu harus dipelajari dalam konteks yang dinamis, karena beberapa sumber daya publik itu tidak dapat diisi ulang atau bisa habis sementara. Nah, pengembangan yang terakhir yaitu perseroan terbatas dan kepentingan umum. Nah, perseroan terbatas sendiri merupakan suatu badan usaha yang kegiatannya itu bertujuan untuk mencari laba sebesar-besarnya. Nah, dalam konteks publik sendiri terdapat suatu badan bernama perseroan. Nah, jadi badan ini tuh meskipun mencari laba sebesar-besarnya, tetapi tetap saja merupakan badan usaha milik negara yang mana tugasnya adalah mengelola aset dan kekayaan negara untuk kepentingan masyarakat. Nah, oleh karena itu, saham terbesarnya pun dipegang oleh pemerintah. Nah, beberapa peluang yang muncul dari agenda tersebut yaitu yang pertama, pemisahan antara keuangan swasta dan publik itu harus dikoreksi. Kemudian yang kedua yaitu munculnya bentuk alternatif organisasi ekonomi yang menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sumber daya dikembangkan dan dialokasikan dalam sistem yang menekankan pada pemaksimalan pengembalian pribadi dari investor tertentu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada peluang konseptual yang terjadi akibat dari interaksi antara publik dan swasta. Yang pertama ada memperluas teori yang sudah ditetapkan. Jadi kepentingan swasta dan publik menimbulkan pertanyaan tentang perbedaan masing-masing dan cara kepentingan bersama tersebut dibingkai. Yang kedua, menjembatani teori dalam ilmu organisasi. Ketika sebuah perusahaan mengembangkan kemampuan tertentu, beberapa anggota komunitas publik mungkin mendapat manfaat yang signifikan. Agenda penelitian yang penting adalah untuk mengeksplorasi isu-isu mengenai apakah dan bagaimana kebijakan bisnis dan kebijakan publik dapat diselaraskan, serta sejauh mana dan bagaimana ilmu organisasi tersebut dapat berkontribusi untuk tujuan ini. Yang ketiga, mengimpor masalah dalam ilmu organisasi dari bidang lainnya. Wawasan dari ilmu organisasi telah diterapkan pada beberapa masalah yang secara tradisional telah ditangani secara efektif di bidang lain. Analisis ini menyerukan perubahan dalam Undang-Undang Anti Monopoli Amerika Serikat untuk memperhitungkan implikasi kesejahteraan positif dari kerjasama antar perusahaan non-eksklusif atas inovasi. Yang keempat, mengembangkan teori dan konsep baru. Area terakhir dari peluang untuk pengembangan konseptual adalah konstruksi, konsep, dan teori baru untuk menyelidiki hubungan timbal balik antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik. Next. Next. Selanjutnya, konsep integratif nilai penciptaan global. Ada beberapa alasan mengapa perspektif sistem inovasi gagal menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk menangani hubungan antara kepentingan publik dan juga swasta. Yang pertama, perspektif sistem belum memperhitungkan masalah keagenan yang muncul dari sifat, peran, dan signifikasi kepentingan ekonomi yang berbeda dan untuk masalah terkait tindakan kolektif.
Pandangan sistem menekankan manfaat inovasi oleh negara, wilayah, dan sektor. Yang kedua, keterbatasan dari perspektif sistem menyangkut keberlanjutan penciptaan nilai. Keberlanjutan adalah kondisi yang terpenuhi ketika agen bertindak untuk kepentingan jangka panjang mereka sendiri, tidak merusak kepentingan jangka panjang mereka sendiri atau kepentingan generasi pelaku ekonomi yang berebutan. Yang ketiga, perspektif sistem inovasi berfokus terutama pada negara bangsa. Akan tetapi negara bangsa dapat menghambat proses penciptaan nilai global jika mereka mengejar kepentingan sempit. Misalnya, kebijakan perdagangan strategi yang melemahkan kemampuan penciptaan nilai perusahaan di negara yang kurang berkembang. Next. Bidang penelitian yang berasal dari fokus pada penciptaan nilai berkelanjutan global. Yang pertama ada keberlanjutan di berbagai tingkat analisis. Analisis mendalam tentang interaksi antara keunggulan kompetitif berkelanjutan tingkat perusahaan nasional dan global, termasuk pendefinisian ulang konsep-konsep ini untuk mempertimbangkan interaksi mereka dan implikasi sosial ekonomi atau lingkungan jangka panjang. Yang kedua, ada tata kelola publik dan swasta. Analisis mendalam tentang interaksi antara tata kelola perusahaan, publik dan global, dan identifikasi kemampuan diferensiasi masing-masing, serta campuran yang tepat yang membantu mendorong keberlanjutan. Yang ketiga, penciptaan nilai dan alokasi nilai. Identifikasi tindakan menang-menang oleh pelaku bisnis, publik, dan internasional, serta kasus menang kalah, dan identifikasi kebijakan yang membantu menyelesaikan setiap konflik yang dihasilkan untuk mendorong adanya keberlanjutan. Next. Nah, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu wawasan penting yang ditawarkan di bawah pandangan penciptaan nilai berkelanjutan global adalah bahwa manfaat dan biaya inovasi pada dasarnya terkait dengan kepentingan pihak swasta dan publik di dalam negara dan internasional. Kemudian yang kedua yaitu bahwa kepentingan tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu secara kompleks. Dan yang ketiga bahwa penyelarasan kepentingan sangat penting dalam mempromosikan kepentingan global, bukan kepentingan lokal. Dan sekian presentasi dari kelompok 1 terkait materi saling bergantungnya kepentingan publik dan swasta. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.